Halo guys, penonton yang berbahagia dimanapun berada, semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Syafi, mahasiswa angkatan 22, jurusan Manajemen Bisnis Syariah di Institut Agama Islam Tazkiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah pengantar ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Solihah Sadariyah, yang mana kita ditugaskan untuk membuat sebuah video tentang studi kasus terkait isu dalam mikroekonomi. Studi kasus saya berjudulkan pengaruh elastisitas terhadap melonjaknya harga bawang putih di pasar tradisional Kota Medan. Dikutip dari CNN Indonesia, harga bawang putih di pasar tradisional Kota Medan, Sumatera Utara melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga bawang putih mengikuti lonjakan harga dari negara produsen seperti Cina. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita review sedikit materi mengenai elastisitas terlebih dahulu. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Atau sederhananya, elastisitas merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Jenis-jenis elastisitas. Pertama, elastisitas sempurna, yaitu permintaan di mana kuantitas menurun menjadi nol dengan sedikit kenaikan harga. Kedua, elastisitas elastis, yaitu hubungan permintaan di mana persentase perubahan kuantitas yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Ketiga, elastisitas uniter, yaitu hubungan permintaan di mana persentase perubahan kuantitas suatu produk yang diminta sama dengan persentase perubahan harga dalam nilai absolut. Keempat, elastisitas inelastis, yaitu permintaan yang agak merespons tetapi tidak banyak terhadap perubahan harga. Dan yang terakhir, inelastis sempurna, yaitu permintaan di mana kuantitas yang diminta tidak merespon sama sekali terhadap perubahan harga. Setelah mengulas kembali, mari kita bahas kasus tersebut. Kira-kira menurut teman-teman termasuk ke dalam jenis elastisitas yang mana? Di sini disebutkan bahwa harga bawang putih belakangan ini memang mengalami kenaikan yang cukup tajam. Karena naik dari harga Rp20.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram. Menurut Gunawan, tren harga bawang putih sejak akhir tahun kemarin memang meningkat cukup tajam. Harga bawang putih di tahun 2023 ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan akhir tahun kemarin. Sehingga jika dituliskan dalam bentuk grafik akan seperti ini. Dikarenakan jumlah permintaan antara tahun 2022 dan 2023 tidak terjadi perubahan yang signifikan. Jadi di sini jumlah permintaan saya misalkan dengan 10 dan 14. Sesuai dengan hukum permintaan yang bersifat negatif. Yang berbunyi semakin harga naik, jumlah permintaan akan menurun, begitu juga sebaliknya. Sehingga dapat kita tuliskan variabel-variabel tersebut ke dalam rumus. Untuk mencari elastisitas harga permintaan, kita menggunakan rumus midpoint formula. ED sama dengan persentase perubahan permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Diketahui Q1 sama dengan 14, Q2 sama dengan 10, P1 sama dengan 20.000, dan P2 sama dengan 32.000. Setelah variabel-variabel tersebut dimasukkan ke dalam rumus, dapatlah hasilnya negatif 0,46. Tanda negatif di sini menunjukkan kasus ini terjadi pada kurva permintaan. Didapati hasilnya 0,46, berarti termasuk ke dalam jenis elastisitas inelastis karena berada di antara 0 sampai dengan 1. Didapati persentase perubahan harga sebesar 0,46.
yang menunjukkan terjadinya inelastis permintaan. Artinya konsumen kurang peka terhadap terjadinya perubahan harga. Maksudnya meskipun harga naik atau turun, masyarakat akan tetap membelinya. Hal ini sering terjadi pada barang kebutuhan pokok, salah satunya seperti kasus yang sedang saya bahas ini, yaitu bawang putih. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap harga berubah 1%. Maka jumlah permintaan bawang putih di pasar tradisional Kota Medan berubah sebanyak 0,46 kali. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini saja pemaparan saya tentang studi kasus ini. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya dan dari Syaiton, dan mohon dimaafkan, karena saya saat ini juga masih dalam tahap belajar. Saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan udah nonton sampai habis. Semoga dapat memberikan manfaat dari ilmu yang telah saya sampaikan. Saya Aksa mohon undur diri, semoga dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.